warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Adila, NIM 244111030, kelas 3A Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar SIG. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, sistem informasi geografis atau SIG adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengambilan kembali, transformasi, dan visualisasi dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu. Dari definisi tersebut, maka sistem informasi geografi pada hakikatnya dapat berfungsi sebagai satu bank data terpadu, yaitu memadukan data spesial dan non-spesial dalam suatu relational database management system. Dua, sistem modeling dan analisa, yaitu sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spesial. Tiga, sistem pengelolaan yang bereferensi geografis, yaitu untuk mengelola operasional dan administrasi yang bereferensi posisi geografi. Empat, sistem pemetaan berkomputer, yaitu sistem yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut di atas dapat berjalan karena GIS memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan data geografi. Data-data geografi yang dapat dideskripsikan oleh GIS adalah: 1. Data spesial yang berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. 2. Data non-spesial atau atribut yang tidak berkaitan dengan posisi berupa warna, nama, dan sebagainya. 3. Hubungan antara data spesial dan non-spesial dan waktu. Komponen dasar sistem informasi geografis terdiri dari 4 macam. Aronoff, 1989. 1. Pemasukan data atau input data. Pemasukan data merupakan suatu prosedur pengkodean data ke dalam suatu bentuk yang dapat dibaca komputer dan menuliskannya ke dalam basis data sistem informasi geografis. Data spesial menyajikan lokasi geografis, suatu kenampakan bumi atau fitur, titik, garis, dan luasan dipakai untuk menyajikan fitur geografis seperti jalan, hutan, persil, tanah, dan lain-lain. Data atribut menyajikan informasi deskriptif seperti nama jalan, komposisi hutan, atau nama pemilik persil. Adapun cara pemasukan data yang umum digunakan dalam SIG, yaitu melalui keyboard, digitasi dengan perangkat digitizer, scanning koordinat geometri, konversi file, data digital. 2. Manajemen data atau data management. Komponen ini berisikan fungsi-fungsi untuk menyimpan dan memanggil kembali data. Ada 3 model data yang dipergunakan dalam mengorganisasi data atribut, yaitu model hierarki, jaringan, dan rasional. Sedangkan model data spesial dapat berupa data vektor dan data raster. 3. Manipulasi dan analisis data atau data manipulation dan analisis. Dalam fungsi manipulasi dan analisis ini, data diolah sedemikian rupa guna memperoleh informasi yang diinginkan. Dari sistem informasi geografis, manipulasi dan analisis dengan membuat algoritma dari data grafis dan atribut yang berupa tumpang susun atau overlaying data grafis maupun pengkaitan data grafis dan atribut. 4. Penyajian data atau output data. Penyajian data merupakan prosedur untuk menyajikan informasi dari SIG dalam bentuk yang diinginkan pemakai. Output data disajikan dalam hard copy dan soft copy. Output dalam format hard copy berupa tampilan permanen, biasanya dicetak pada kertas film, fotografik, atau material lain. Output dalam soft copy disajikan melalui layar komputer, baik berupa teks atau grafik maupun sebagai langkah guna melihat hasil analisis sebelum dicetak secara permanen. Data sistem informasi geografi. Jenis data geografi dalam SIG terdiri dari 1. Data spesial, yaitu data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi, dan area pada koordinat tertentu.
Data spesial mempunyai beberapa hubungan geografi, meliputi A. Geometri, yaitu bagaimana masing-masing elemen data dijelaskan pada hubungan, titik, garis, dan lain-lain, serta sistem koordinat yang digunakan. Ada 3 model data yang dipergunakan dalam menangani data atribut, yaitu model data hierarki, jaringan, dan rasional. Sedangkan untuk organisasi, data spesial dalam SIG kita mengenal 2 macam model data, yaitu model data raster dan model data vektor. B. Topologi, yaitu hubungan satu elemen terhadap elemen yang lain. C. Kartografi, yaitu bagaimana elemen peta ditampilkan pada monitor atau plotter disajikan secara kartografi. 2. Data non-spasial atau atribut, menguraikan karakteristik objek-objek geografi dari spesialnya, seperti warna, tekstur, dan keterangan lainnya. 3. Hubungan antara data spesial, non-spesial, dan waktu. Data atau informasi dari kenampakan permukaan bumi ditampilkan dalam fitur peta. Berdasarkan kenampakan karakteristik, fitur peta dikelompokkan menjadi 3. 1. Fitur titik, yaitu kenampakan geografis permukaan bumi berupa titik yang dibentuk dari sepasang koordinat yang mempunyai suatu identifier yang menghubungkan ke suatu tabel atribut fitur. Contoh fitur titik pada peta skala kecil adalah letak kota yang direpresentasikan dengan titik. Isi dari tabel atribut fitur titik ini adalah keterangan nama kota, jumlah penduduk, dan sebagainya. 2. Fitur garis, yaitu kenampakan geografis permukaan bumi berupa garis yang terbentuk dari serangkaian koordinat yang mempunyai identifier yang menghubungkan ke tabel atribut. Fitur garis contohnya adalah fitur jalan dan sungai, di mana tabel atribut fiturnya berisi nama jalan, panjang jalan, nama sungai, panjang sungai, dan sebagainya. 3. Fitur luas, yaitu kenampakan geografis permukaan bumi berupa luasan yang terbentuk dari beberapa rangkaian koordinat, di mana koordinat awal dan koordinat akhirnya sama serta mempunyai identifier di dalamnya yang menghubungkan tabel atribut fitur luasan. Contohnya adalah batas administrasi kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya. Isi tabel atributnya adalah luas wilayah keliling, nama batas administrasi, dan sebagainya. Basis data sistem informasi geografi. Basis data menurut Aronoff 1989 adalah suatu kumpulan informasi tentang sesuatu yang disimpan di dalam memori komputer yang berasal dari kumpulan data spasial dan data non-spasial yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Basis data bertujuan menyediakan informasi dengan data yang terdiri dari kumpulan data yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam sistem informasi geografis, data dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu data spasial atau grafis yang diperoleh dari hasil digitasi peta, dan data non-spasial atau atribut yang menerangkan data spesialnya. Perpaduan antara data spesial dan data non-spesial ini disebut basis data. Dengan komputer untuk penanganan data tersebut akan memudahkan serta meningkatkan fungsi dari basis data tersebut. Hal ini disebabkan bentuk datanya dalam format digital. Konsep basis data merupakan kekuatan utama SIG yang membedakan dengan sistem pemetaan komputer yang hanya mampu memproduksi output grafis yang baik. SIG mengorganisasi data geografis dalam suatu basis data. Basis data SIG menghubungkan data spasial dan informasi geografis tentang sesuatu fitur tertentu pada peta. Informasi geografis ini merupakan data sematis atau atribut yang mendeskripsikan lebih jauh kenampakan fitur yang sebenarnya. Konsep hubungan data spesial dan data atribut dalam SIG merupakan implementasi dari model data rasional. Pada model data rasional, setiap data tersimpan sebagai rekod atau kumpulan nilai yang berdiri sendiri dalam bentuk rekaman sederhana.
yang disebut tabel. Semua tabel dikumpulkan bersama dalam satu tabel 2 dimensi dan masing-masing tabel selalu disimpan dalam berkas tabel terpisah. Meskipun demikian, tabel-tabel tersebut dapat dihubungkan dengan menggunakan suatu medan umum. Alasan penggunaan SIG. 1. SIG sangat efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan pada mental yang telah dimiliki penuh dengan kesan visual. 2. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi ruang kependudukan dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. 3. SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spesial semua etnitas spesial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi yang tersirat maupun yang tersurat. 4. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spesial. Fungsi SIG: 1. Menerima data grafis dan data tabular. 2. Menyimpan dan memanipulasi data, manajemen data dan perbaikan data. 3. Menganalisis data. 4. Menampilkan data peta, tematik, buku laporan, tampilan, monitor. Keuntungan SIG: 1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. 2. Revisi dan pemuktahiran data menjadi lebih mudah. 3. Data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. 4. Pengembatan waktu dan biaya. 5. Keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Prinsip-prinsip geografi ada 4, yaitu 1. Prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip distribusi atau penyebaran merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsi prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tujuan lain penggunaan prinsip penyebaran ini juga dapat mengungkap hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Contoh prinsip distribusi atau penyebaran. 1. Penyebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. 2. Persebaran potensi air yang berada di satu tempat dengan tempat lainnya. 3. Persebaran total penduduk transmigrasi di Indonesia yang tidak merata. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip geografi berikutnya adalah prinsip interrelasi atau keterkaitan. Fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Contoh prinsip interrelasi atau keterkaitan. 1. Fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. 2. Kondisi iklim di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. 3. Prinsip deskripsi. Fungsi prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Contoh prinsip deskripsi atau penggambaran. 1. Tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. 2. Grafik peta lempeng tektonik di dunia. 3. Gambar persebaran curah hujan di Indonesia.
4. Prinsip korologi. Contoh prinsip geografi yang terakhir adalah prinsip korologi atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsi prinsip korologi ini bertujuan untuk menelaah gejala fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Contoh prinsip korologi atau gabungan. Untuk meneliti masalah hujan, harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Berbagai fenomena geosfer dapat dikaji dalam geografi melalui 6 pernyataan pokok, yaitu what, where, when, why, who, dan how. Keenam pernyataan tersebut dikenal dengan prinsip 5W tambah 1H. What untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi, where untuk mengetahui di mana peristiwa terjadi, when untuk mengetahui kapan peristiwa terjadi, why untuk mengetahui kenapa peristiwa itu bisa terjadi, who untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi, dan how untuk mengetahui bagaimana solusi atas peristiwa yang terjadi. Konsep dasar SIG secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, serta mengaktifkan kembali data yang berhubungan dengan keruangan untuk berbagi tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Data geografis merupakan data yang berkaitan dengan informasi spesial. Jenis data geografis yaitu koordinat dan lokasi. Data geografis berkaitan dengan aspek, ruang, dan semua fenomena yang terdapat di bumi. Penggunaan data geografis memiliki tujuan tertentu. Sumber informasi dalam data spesial dapat berupa data grafis, peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan, pengukuran teodolit, dan pengukuran sistem posisi global. Data spesial dapat berbentuk analog maupun digital. Data geografi juga dapat berbentuk data atribut. Informasi yang diperoleh dari data atribut adalah penjelasan tentang objek geografi. Bentuk informasi dalam data atribut yaitu angka, foto, dan narasi. Data atribut peroleh melalui metode statistika, pengukuran lapangan, dan sensus. Komponen sistem informasi geografis. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi geografis yaitu prosesor, kapasitas memori, dan ruang penyimpanan data. Pemilihan perangkat keras untuk keperluan sistem informasi geografis didasarkan kepada jenis perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, perangkat keras yang digunakan harus memperhatikan jumlah analisa yang akan dilakukan dan jumlah data yang diperlukan selama analisa. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografis pada umumnya hanya menyajikan beberapa fungsi tertentu. Fungsi ini terbagi menjadi fungsi analisa, manajemen, basis data spesial, dan fungsi penyajian data. Pemilihan perangkat lunak untuk sistem informasi geografis harus disesuaikan dengan penggunaan yang diperlukan. Komponen terpenting dalam sistem informasi geografis adalah pengguna. Pengelolaan analisa yang komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh pengguna. Pada sistem informasi geografi, pengguna dibedakan menjadi pelaku analisa dan pengguna informasi. Pelaku analisa harus menguasai beragam disiplin ilmiah terutama geografi, matematika, dan statistik.
Selain itu, pelaku analisa harus mahir menggunakan komputer. Penggunaan informasi merupakan semua orang yang memerlukan informasi geografis. Terima kasih.